Pada tahun 2016 silam, Indonesia menunjukkan ketertarikan kepada Panzer Pandur II Cobra dengan membeli Panzer ini dari Ceko sebanyak 4 unit. Setahun kemudian, Panzer pesanan Indonesia ini pun datang dan mengikuti parade HUT TNI ke-72. Dan karena Panzer ini dirasa nyaman dan pas sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Darat, maka Indonesia memulai proses kerjasama dengan Excalibur Army selaku manufakturnya. Akhirnya pada tahun 2019, Indonesia kembali memesan Panzer ini sebanyak 22 unit dengan harga 80 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Dan tak butuh waktu lama, Panzer-Panzer yang dipesan ini pun datang tepat setahun kemudian di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pihak Excalibur Army selanjutnya menyetujui dan memberi kemudahan kepada Indonesia untuk memproduksi sendiri sesuai dengan keinginannya melalui skema transfer of technology. Nah, kemudian yang menarik di sini, sampai pada tahun 2021 kuartal kedua, pesanan Panzer Cobra hanya sebanyak 22 unit saja yang dipesan di PT Pindad. Jumlah ini pun termasuk jumlah yang sangat sedikit. Pasalnya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan infantry fighting vehicle, dengan jumlah 22 unit ini hanya bisa memperkuat kurang dari 1 batalion. Ini bisa diasumsikan seperti Panzer Anoa yang untuk membentuk 1 batalion dibutuhkan setidaknya 50 panzer, dengan asumsi 500 personil bisa lebih bisa kurang. Hal ini terjadi lantaran anggaran di Kementerian Pertahanan tidak tetap. Walaupun secara data terus meningkat anggarannya dari tahun per tahun, namun kebutuhannya juga semakin banyak. Jangankan Panzer Cobra, tank Harimau saja hanya dipesan sebanyak kurang dari 2 lusin. Padahal target awalnya mencapai 105 unit tank Harimau untuk seluruh Indonesia. Jadi, di sini ada ketidakseimbangan antara usaha pada saat menegosiasi agar mendapat transfer of technology dan jumlah yang akhirnya dipesan. Menurut sumber yang kami kutip dari lembaga KRIS, pemenuhan target minimum essential force untuk mendukung pemenuhan alutsista di seluruh matra kurang dijamin oleh kontinuitas pesanan oleh Kementerian Pertahanan. Maka tidak heran jika kita sering bermasalah ketika melakukan pesanan pada batch kedua ataupun seterusnya. Jadi ini biasanya pesanan batch pertama lancar, tapi pas batch kedua ngadat dan akhirnya dilupakan. Padahal kemampuan PT Pindad sendiri sudah cukup baik, yakni mereka mampu memproduksi sekitar 80 kendaraan lapis baja per tahun. Namun batalion infanteri mekanis sendiri memang di Indonesia belum banyak jumlahnya, masih sangat sedikit. Itu pun kendaraan yang dimiliki belum utuh atau jumlahnya belum memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya. Masalah-masalah keuangan ini sendiri hanya pemerintahlah yang dapat menyelesaikan. Sangat penting untuk memenuhi program MEF ini karena semenjak adanya program minimum essential force, kekuatan militer kita mulai diperhitungkan oleh negara di kawasan. Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.